Warnanya bagus banget ya. The mahogani guys. Ya. Kota besar tapi masih terlihat asli ya. Oh ini nih. Kita berada di The Mahogany Cafe guys. Ya oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di The Mahogany Cafe ya, di daerah Cibubur ya, Pak. Nah, alhamdulillah saya lagi bersama dengan Pak Alfi ya, Alfianto Setiawan. Terus saya sebagai apa Pak? Saya CEO dari Action Inc., salah satu kantor pemasaran mandirinya Prudential Life Insurance. Oh, siap. Mohon izin, ada yang disampaikan tadi yang tentang rencana IKPT Jawa Barat akan mengadakan pelantikan dan rakerwil di Soreang Bandung. Soreang Bandung. Mau nggak Pak? Oke. Saya ingin mengucapkan selamat, congratulations ya kepada pengurus IKPT Jawa Barat atas terselenggaranya pelantikan dan pelaksanaan rakerwil yang akan dilakukan di Soreang Bandung. Siap. Semoga kedepannya IKPT tambah maju dan tambah sukses dan bisa bermanfaat buat seluruh anggota dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Siap, itu dia. IKPT tidak hanya sebuah pergerakan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi kita alumni Tebu Ireng saja, akan tetapi nanti kedepannya IKPT akan bisa berkolaborasi dengan seluruh masyarakat dan tentunya bisa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Seperti itu. Harapannya seperti itu. Siap, siap. Jangan lupa di pagi hari ya Bu ya, Pak ya, kita bisa menikmati ya di belakang ini ada pisang goreng dan tentunya ini dia ya wedang jahe ya Pak ya, biar tetap sehat ya Pak ya. Yes. Oke, saya juga berdoa mudah-mudahan Pak Alfi dan seluruh tim Prudensial selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jantung ya, terus cancer ya, terus stroke ya, itu juga angka mortalitas dan morbiditasnya tinggi. Artinya apa? Artinya mohon maaf ya, sekilas informasi karena memang kalau saya secara subspesialisnya memang saya neurointervensi, makanya tidak ada salahnya saya akan memperkenalkan kemampuan dan kompetensi kami gitu loh. Karena apa? Karena perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketahui, stroke itu sendiri seperti kita ketahui bahwa per definisi adalah penyakit yang menyerang pada pembuluh darah di otak. Sekali lagi, penyakit yang menyerang pada pembuluh darah di otak. Yang terjadi, ingat, secara mendadak. Bisa kita lihat, kalau stroke itu pasti terjadi secara mendadak. Jarang ya, perlahan-lahan jarang. Kalau misalnya stroke infak ya, stroke penyumbatan, itu biasanya terjadi pada saat bangun tidur. Kalau stroke perdarahan, rata-rata terjadi pada saat beraktivitas. Makanya kadang banyak orang yang mengatakan hati-hati kalau ke kamar mandi ya kayak gitu. Nanti tiba-tiba kalau jatuh terkena stroke. Sebenarnya apa? Dia pecah terlebih dahulu baru jatuh gitu loh. Pecah terlebih dahulu baru jatuh. Jarang karena jatuh dulu. Karena nanti beda kalau jatuh dulu baru pecah. Biasanya kebanyakan itu bukan ICH, tapi walaupun sama-sama perdarahannya tapi berbeda. Kalau yang satu intracerebral hemorrhage ya, perdarahan yang terjadi pada parenkim otak, yang satu itu namanya SDH, subdural hemorrhage, perdarahannya pada bagian luar ya, bagian lapisannya, dan akan menimbulkan yang kita sebut dengan defisit neurologis vokal. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sangat familiar ya. Mohon maaf kalau ada saudara ataupun tetangga yang terkena stroke, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sangat familiar dengan melihat keluhannya atau simptomnya, gejalanya, yaitu biasanya mohon izin secara motorik ya, lemah, yang separuh tubuh entah kanan atau kiri kayak gitu. Tetapi ingat bahwa simptomnya itu tidak hanya motorik,
ya. Ada juga simptomnya berupa sensorik yang terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu atau kita semua tidak familiar dengan keluhan-keluhan seperti itu. Kita anggap stroke itu sangat identik dengan kelemahan anggota gerak. Ternyata stroke itu juga ada keluhan yang tadi saya bilang, sensorik. Nah, bagaimana keluhan sensoriknya? Tadi itu Bu, misalnya tiba-tiba, sekali lagi tiba-tiba, tetap ya tiba-tiba ada kesemutan atau kebas paruh tubuh ya, terus rasa panas paruh tubuh ataupun rasa tidak nyaman separuh tubuh, itu juga masuk ke dalam kategori stroke ya. Sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, misalnya mohon maaf, saya berdoa semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu diberi kesehatan. Semisal ada entah tetangga ataupun saudara yang tadi yang saya sampaikan ada keluhan seperti itu, langsung saja bawa ke rumah sakit ya. Nah, itu ahlinya saya gitu loh Bu. Ahlinya nanti kita seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rahma, alhamdulillah di Rumah Sakit Permata Cibubur sudah ada fasilitas cath lab ya. Di sana nanti kami biasanya melakukan tindakan yang kita sebut dengan DSA. DSA itu apa? DSA itu digital subtraction angiography. Seperti kita ketahui bahwa stroke itu yang diserang adalah tadi pembuluh darah ya, cerebrovascular disease ya. Sehingga dengan kita melakukan tindakan DSA, maka kita bisa secara langsung ya, secara visualisasi melihat gambaran pembuluh darah otak daripada pasien. Maka tingkat keakuratannya lebih tinggi gitu loh. Nah, nanti setelah kita lakukan DSA, alhamdulillah ada beberapa pasien yang sudah kita lakukan pemasangan stent ya. Sama seperti layaknya pemasangan stent atau ring di jantung gitu loh. Intinya bagaimana, misalnya mohon maaf gambarannya ya bapak-bapak dan ibu-ibu, pembuluh darah yang misalnya normalnya itu ukurannya sekitar 4 sampai dengan 5 mili, tiba-tiba dia mengecil karena adanya stenosis, maka kewajiban kita sebagai neurointervensi untuk melebarkan. Ada dua cara bisa kita lakukan, namanya balon angioplasti, ada juga dengan cara kita pasang stent ya. Besar harapan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa? Oh ya, terima kasih. Bedanya antara yang balon angioplasti sama stent, kalau yang balon angioplasti Pak, dia tidak permanen Pak, tapi dia juga sangat bermanfaat. Misalnya gini ya Pak ya, yang tadi yang saya bilang awalnya diameternya 4-5, tiba-tiba dia karena ada stenosis jadi 2-3. Pada saat kita lakukan tindakan intervensi, langsung dia akan mengembang Pak, gitu. Pada saat kita kembangkan, tidak hanya sekali, tapi kurang lebih 2-4 kali kita lakukan, sehingga pada saat selesai dia sudah kembali ke ukuran semula gitu loh. Bedanya kalau dengan stent, kalau yang stent itu dia permanen Pak, permanen, sehingga ibarat kata tingkat untuk kekambuhannya lagi kemungkinan relatif lebih lama, mungkin seperti itu Pak. Yang pertama tadi itu cuma ditiup aja gitu. Dilebarkan. Tapi juga banyak yang berhasil kok Pak. Banyak yang berhasil. Tidak. Kalau yang stent itu yang meninggalkan tadi Pak. Gitu. Ya. Itu ya kurang dan lebihnya sekilas info ya tentang keahlian kami, yaitu neurointervensi. Sehingga besar harapan kami ya, kalau tadi yang kami sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menggunakan asuransi prudensial, jangan sungkan-sungkan, minimal konsultasi ya kepada kami mengenai penyakit cerebrovascular disease. Tentunya saya yakin dan saya percaya dengan prudensial pasti supaya di cover ya Pak Jebri ya. Oke. Mungkin itu sekilas ya tentang keahlian dan kemampuan kami dan fasilitas cath lab yang ada di Rumah Sakit Cibubur ya. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa? Mohon maaf ini saya pakai logo ini, tadi ada yang sempat nanya ya. Kebetulan ini logo, mohon maaf ini namanya
IKPT ya, Tebu Ireng ya. Kebetulan kami alumni Tebu Ireng ya. Terima kasih. Kebetulan kami baru diangkat menjadi ketua pengurus wilayah IKPT Jawa Barat. Makanya nanti kemungkinan saya lebih banyak bersandingan dengan Rumah Sakit Permata Cibubur atau Prudensial atau sama siapapun. Intinya IKPT hadir itu tidak hanya memberikan kemaslahatan bagi kita alumni, tetapi bagi masyarakat. Karena bagi kami prinsipnya adalah rahmatan lil alamin gitu loh. Bisa memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam gitu. Oke, gitu sekilas dari saya. Mari kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ya merasakan keluhan, kalau kita bilang itu sakit pinggang, atau semuanya belum pernah merasakan keluhan sakit pinggang? Mungkin testimoni siapa? Biar nanti kita lebih interaktif. Testimoni aja. Nanti sambil saya tanya ibu jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang penderita HNP Oh, di L5S1. oh L5S1. Ya, itu tahun 2008. Dan dokter menyarankan saya untuk operasi. Oh, Tapi saya dan keluarga menolak. iya. Karena pada saat itu dokter bilang hasilnya 50-50. Oh iya. Sehingga saya nggak berani. Oh iya. Oke. Takutnya nanti setelah operasi, Iya. kalau saya bisa jalan alhamdulillah, kalau Iya. enggak saya juga khawatir. Iya. Nah, jadi saya bertahan dan dokter menyarankan supaya saya menurunkan berat badan. Iya. Gitu. Karena saya nggak mau operasi. Iya. Nah, sampai sekarang saya suka merasakan sakit kalau saya suka salah gerak atau Iya. saya mengangkat berat. Dan itu saya cuman mengatasinya dengan selonjoran aja gitu, Dok. Iya. Dan sampai saat ini saya belum pernah lagi untuk kontrol ke dokter Nah, mengenai salah kejepit saya ini. mohon izin Bu, sekira saya boleh tanya keluhannya apa Bu waktu itu? Keluhannya pertama saya sakit pinggang. Sakit pinggang ya? Sakit pinggang, saya ke dokter spesialis penyakit dalam, dibilang Iya. saya pengapuran Oh iya. dalam pinggang, Betul. dikasih obat. Betul. Kemudian itu tahun 2006 Pak, Betul. tahun 2008 saya sakit pinggang sampai nggak bisa jalan. Sakit sekali ya Bu ya? Sakit sekali, dari pinggang menjalar sampai ke kaki. Kaki kanan apa kaki Kaki kiri Bu? kiri. Kaki kiri ya. Oke. Terus Itu kalau diangkat sakit ya Bu ya? dia kan sakit. Sakit ya? Ya. Terus saya ke rumah sakit itu sama ambulan. Saya Saking duduk- sakitnya saking ya Bu ya? sakitnya duduk aja saya sakit. Betul setuju. Saya paksain untuk sholat itu ke kamar mandi dan Betul. saya merangkak Pak ke kasurnya Masya itu. Allah. Saking sakitnya. Saking Mohon sakitnya. izin Bu, triggernya apa Bu sebelum sakit waktu itu? Ibu ingat, maksud saya kan itu kan sakit sebelumnya tuh Ibu ada aktivitas berat atau jatuh atau apa kira-kira Bu ingat nggak? Saya menurut dok, saya pernah jatuh itu waktu saya kuliah, saya jatuh sampai terduduk itu makanya licin gitu. Sampai terduduk ya Bu Iya, ya? terus dari saya terdeteksi 2008 Iya. itu 10 tahun yang lalu memang. Oh. 10 tahun yang lalu. Iya. Nah 2006 saya sakit pinggang, Iya, saya betul. terus bawa mobil Pak untuk injek kopling. Iya. Ternyata dari injek Berarti kopling itu semakin dalam. mobil yang manual ya Iya, Bu ya, yang bukan manual, matic ya? bukan matic. Sehingga dia semakin dalam Iya, semakin dalam setuju. karena emang Apalagi di Jakarta ya Bu zaman iya, itu ya. iya. Iya. Sampai saya dirawat karena saya nggak bisa jalan, saya suruh operasi saya nggak mau. Iya. Sedih juga sih Pak yang punya penyakit HNP. Iya, betul. Saya nggak bisa gendong cucu. Iya. Karena sekarang ini kira Iya. sekali. Iya, betul. Nah saya juga ingin bertanya nih sama dokter nih. Iya, Saya kan pengen olahraga ya dok ya. betul. Selain berenang apa aja sih olahraga yang boleh untuk penderita HNP? Oh iya. Sebenarnya selain berenang itu juga ada olahraga yang dianjurkan, yaitu sebenarnya sepeda yang statis Bu ya. Sepeda yang statis yang tapi yang bagus sebenarnya berenang Bu. Yoga. Berenang itu dia tidak harus berenang begini Bu. Saya pernah melihat ada pasien yang mengalami HNP ataupun saraf kejepit di punggung, itu dia pakai kayak pelampung Bu. Pelampung, dia bisa berenang menggerakkan kaki di gimana? Dalam air gitu loh. Dalam air. Ternyata perlu kita ketahui ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sangat berbeda ya.
kita beraktivitas, kalau kita di sini kan ada gravitasi ya, otomatis badan kita, terutama kaki kita, pinggang kita ini menyanggah beban berat badan kita. Tapi kalau di air tidak, Bu, gitu loh. Sehingga kenapa dianjurkan di air untuk berolahraga? Karena kita tidak menyanggah tubuh kita, apalagi pakai pelampung, ya kan? Itu loh. Kenapa di air? Ibu kalau bisa tuh beli, Bu, ada, Bu, pelampung atau yang untuk kita olahraga kayak lari-lari di air gitu loh, Bu. Enak. Itu menyembuhkan HNP, Pak. Insya Allah. Namanya usaha ya, Bu, ya. Daripada tidak sama sekali loh, Bu. Kemudian nih dok, saya mau tanya lagi. Mungkin ini agak tabu ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Untuk penderita HNP, untuk hubungan suami istri, Iya, posisi betul. apa yang aman untuk Siap. si penderita HNP ini, Pak? Iya. Sebenarnya kita harus menghindari posisi-posisi yang sekiranya itu membuat punggung kita itu mengalami kayak kontraksi ya, gini ya. Lebih amannya, mohon maaf, itu lebih aman biasa. Kalau kita mohon maaf ya, kalau pertanyaan seperti ini kan saya yakin sudah dewasa. Mohon maaf, kayak nungging itu terlalu berat ya. Karena otomatis nanti akan memperparah. Nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan sesuai dengan teori. Terima kasih, Oke. Dok. Ada lagi yang mau testimoni atau kita sambil berjalan saya jelaskan tentang materi, nanti sambil berjalan lagi kita akan interaktif ya. Tentunya tadi itu pendahuluan ya, sehingga besar harapan saya bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum saya masuk ke materi saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa punya gambaran sekilas mengenai apa itu HNP ya, dan tentunya apa sih ya ini loh. Bedanya dengan kalau terkena asam urat, itu juga sangat penting, walaupun nanti perbedaannya itu nanti di akhir slide ini saya akan jelaskan ya. Oke. Sama ya, Dok? Apa dalam HNP dengan asam urat ya, sama. boten nanti akan saya jelaskan di slide saya ini. Sudah ya, nanti kita sambil berjalan, nanti kita akhiri dengan interaktif, nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan jelaskan mengenai HNP dengan bedanya dengan asam urat. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu HNP. Ya, per definisi keadaan di mana sebagian atau seluruh nukleus pulposus mengalami penonjolan ke dalam kanalis spinalis. Mohon izin ibu-ibu, saya mencoba ya dan mencoba untuk memberikan visualisasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun mungkin nanti agak relatif sulit, akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu coba untuk bisa memahami apa yang saya jelaskan, karena nanti penuh dengan membayangkan ya. Perlu kita ketahui ya, kalau kita bicara tulang belakang ya, maka nanti kita akan berbicara mengenai tulang itu sendiri ya, tulang itu sendiri. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa, coba slide yang berikutnya aja Mas, yang ini ya. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekali ketahui ya, ini bagian tulang yang dipotong secara horizontal ya, secara horizontal. Gambarannya kurang dan lebihnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau yang secara vertikal antara tulang dengan tulang itu ada namanya diskus ya. Kenapa kita bisa goyang, apalagi goyang ngebor? Ya, karena itu ada diskusnya gitu loh. Coba bisa kita bayangkan, kalau tulang kita itu hanya tulang yang lurus, tidak bisa. Jangankan kita ruku ataupun kegiatan nari-nari biasa, itu nggak mungkin bisa karena nggak ada diskusnya. Karena ada diskus ini, makanya Allah menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga ya ada plus minusnya. Kalau nggak ada diskus ya, otomatis kita nggak mungkin jarang kena HNP. Kalau nggak ada diskusnya, tapi karena ada diskusnya itu, maka bisa terkena HNP. HNP sendiri tadi ini namanya nukleus pulposus ya. Makanya kenapa kalau kita lihat ya di foto X-ray, ada yang pernah foto X-ray ya, pernah ya? Itu kan antara tulang dengan tulang ada space yang tidak terlihat ya, Bu ya, yang kosong. Itu isinya nukleus pulposus. Karena apa? Nggak terlihat karena isinya sebenarnya cairan gitu loh.
Singkat cerita, namanya HNP itu ya, hernia nukleus pulposus. Nukleus pulposusnya mengalami penonjolan gitu loh, ya, penonjolan keluar sehingga, oh mohon maaf, ini namanya mielum ya Bu ya, mielum. Mohon maaf ini saya pakai bahasa medis ya, karena nggak ada bahasa selain medis ya. Mielum ini ya Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tadi yang saya bilang, tolong konsentrasi karena bahasa medisnya agak lumayan banyak. Mielum ini Pak, ya Ibu-ibu sekalian, dia itu lanjutan daripada sistem saraf pusat. Pernah dengar nggak sistem saraf ada dua? Ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi, ya. Kalau sistem saraf pusat itu dari otak ya sampai dengan mielum kita yang ada di tulang belakang. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya harus hati-hati dan waspada. Tidak hanya kepala kita yang kita jaga, tapi tulang belakang kita juga harus kita jaga. Karena apa? Karena mohon maaf ini bukan menakut-nakuti, tapi banyak yang terjadi. Misalnya apa namanya terjadi cedera pada tulang belakang, tiba-tiba mohon maaf kalau cederanya di sini ya di punggung ya, otomatis kakinya nanti tidak bisa bergerak. Apalagi mohon maaf kalau cederanya itu di leher ya, maka yang terjadi apa? Keempat-empatnya tidak bisa bergerak gitu loh. Namanya hemiparese tetraparese gitu loh. Kalau ada yang jatuh duduk terus nggak bisa ngomong. Ya mungkin bisa, tetapi itu hubungan secara tidak langsung sih Pak kalau gitu. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Ini mielum ya bapak-bapak ibu-ibu, dia ini sambungan dari otak. Bisa kita bayangkan ya, Allah menciptakan begitu sempurna tubuh kita. Bagaimana koneksi antara tangan kita, koneksi antara kaki kita ya dengan otak kita kalau tidak ada mielum? Bisa pakai bluetooth paling ya. Tapi tidak bisa. Itulah penyambungnya gitu loh, antara koneksi otak sama koneksi dengan tangan dan kaki. Bisa kita bayangkan kalau kita jalan kaki ya, tiba-tiba kita nginjak duri, yang bilang aduh siapa, kaki atau mulut? Itu loh. Walaupun yang bilang aduh kaki mulut, tapi yang ngangkat kaki. Itulah respon-responnya sama. Ini dia. Singkat cerita ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ini dia keluar dari kanalis vertebralis ya, ini ya radiknya ya, radik akar sarafnya dia keluar. Karena tadi nukleus pulposusnya mengalami herniasi sehingga dia menekan ya. Inilah yang menyebabkan tadi yang disampaikan Ibu, rasa sakitnya teramat sangat ya. Gitu. Ya, sekilas sudah paham ya. Coba balik lagi slide yang sebelumnya, Mas. Ini ya. Diskus intervertebralis terdiri dari nukleus pulposus ya. Nukleus pulposus itu terdiri dari jaringan berserabut halus dan longgar serta berisi sel-sel korda dan sel-sel fibroblast. Anulus fibrosus mengelilingi nukleus pulposus terdiri dari jaringan pengikat yang kuat. Intinya tadi itu, dia itu sebagai bantalan ya. Sebagai bantalan daripada tulang belakang kita. Ingat bahwa peningkatan tekanan intradiskus yang mendadak itu akan menyebabkan terjadinya HNP. Misalnya mohon maaf, batuk yang berlangsung lama itu juga bisa. Terus sering ngangkat beban yang berat, misalnya mohon maaf seorang angkat besi kan, mohon maaf itu kan berat banget kan. Itu juga makanya kenapa diharapkan untuk kepada terutama ibu-ibu ya, misalnya pas gendong anak atau apa ya, kita juga tahu, terutama cucu ya, kita harus tahu juga bahwa kita sudah ya umur lah ya kan, maksud hati tuh ingin menyenangkan cucu, tapi apa daya ya kan, sudah nggak mampu ya kan, itu harus kita sadari. Lebih baik kita dorong atau kita kudang aja deh, gitu aja itu ya. Terus gejalanya tadi yang sampaikan Ibu benar, nyeri radikuler.
Nyeri radikular itu tadi tuh, nyerinya teramat sangat. Rasanya tuh kayak, mohon maaf, ngalang-ngalang orang melahirkan ya, weh. Sakit banget betul. Nyeri radikular. Dia tuh menjalar ya sakitnya tuh. Di sini ada namanya nervus ischiadicus ya. Tuh. Terus low back pain sama punggung terfiksir. Slide. Nah ini ya gambaran tentang herniasi. Pokoknya intinya tadi ya diskus ini ya, dia keluar karena ada tekanan dari diskusnya ini ya. Oke, slide. Ini untuk tanda-tandanya ya, lordosis, lumbal berkurang ya. Terus tanda-tanda Nafziger dan falsafah positif itu misalnya gini ya. Dia begitu tiba-tiba nyeri, itu juga salah satunya gitu loh. Ya. Karena tadi yang saya bilang ada tekanan ya. Terus tanda-tanda lasek ya. Lasek itu misalnya pasien itu diposisikan tidur ya. Terus kita suruh angkat kaki ya. Itu sakitnya minta ampun. Jangankan kita angkat kaki. Kadang salah gerak aja sakit ya Bu ya. Sakit. Gitu loh. Terus Bragasica, terus Patrick, kontrapetrik, antrinya kita ingin memberikan provokasi terhadap nervus ischiadicus yang ada di kaki kita ini. Kalau misalnya kita memberikan provokasi sakit, berarti kemungkinan besar adanya HNP. Terus gangguan sensibilitas sama refleks menurun. Biasanya kalau sampai berat ya, sensoriknya pun terganggu, tidak hanya motoriknya saja. Oke, slide. Ini dia. Adapun untuk pemeriksaan penunjang untuk kasus-kasus HNP, biasanya kita awali dari pemeriksaan Rosen-Polos ya. Biasanya menunjukkan pengurangan tinggi diskus dan bermakna bila ditemukan kalsifikasi nukleus pulposus. Tapi lebih tepatnya biasanya kalau nggak myelografi ya MRI. Karena kalau dengan X-ray kita nggak bisa melihat gambaran diskusnya karena tadi itu dia terlihat kosong karena isinya cairan. Ya, slide. Ini dia yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui ya. Adapun penanganannya itu ada dua, yaitu konservatif dan operatif ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau yang konservatif yang mungkin dipilih sama ibu ya Bu ya, karena mungkin pertimbangan-pertimbangan kalau operasi nanti ya tadi itu 50-50, karena juga di belakang itu sangat sensitif ya, namanya tadi yang saya sebut dengan myelom tadi ya kan. Ini 80% mengalami perbaikan. Hindari aktivitas berat ya Bu ya. Terus yang menimbulkan nyeri, tetapi harus secepatnya kembali pada aktivitas normal. Fase akut perlu tirah baring beberapa hari. Tirah baring posisi semivolar ya. Panggul dan lutut fleksi untuk mengurangi tekanan intradiskus. Intinya begini Bu ya. Kalau yang konservatif, usahakan semaksimal mungkin kita meminimalisir ya. Tulang belakang kita ini terlalu berat bekerja. Mohon maaf, misalnya dibantu dengan memakai korset, ya. Terus lagi ya, yang perlu bapak-bapak dan ibu ketahui ya, ada satu ilmu yang disebut dengan ergonomi. Pernah dengar istilah ergonomi? Nah, kita aktivitas itu seergonomi mungkin. Misalnya, mohon maaf, ambil barang yang di bawah jangan bongkok seperti ini Bu, tapi jongkok. Karena kalau itu juga salah satunya juga sakit juga, tapi sama-sama beratnya. Mohon maaf Bu ya, bagus. Kenapa ya orang yang sepuh itu mengalami dua gangguan tulang, yaitu tulang pinggang sama tulang lutut. Karena perlu kita ketahui, kedua tulang ini dia mempunyai beban yang sangat berat menyangga tubuh kita. Kalau yang tulang yang di pinggang ini dia menyangga secara garis besar, tapi nanti dia akan ditransferkan ke dua lutut ini. Makanya dua problem itu yang sering terjadi, mohon maaf, pada ibu-ibu. Walaupun pada bapak-bapak ada, tetapi kadang kan mohon maaf, kalau ibu-ibu kan ada, kita mengetahui namanya fase-fase menopause. Sudah barang tentu di situ dipengaruhi oleh hormonal. Makanya terkadang mohon maaf Bu, kalau misalnya gangguan pada lutut, itu bisa diberikan namanya glukosamin Bu. Intinya tadi ya, kita seergonomi mungkin. Usahakan jangan terlalu banyak menggunakan gerakan-gerakan yang membuat pinggang ini kontraksi ya. Begitu pula misalnya duduk, jangan bongkok kayak gitu. Ataupun meminimalisir untuk mengangkat-ngangkat beban yang berat ya.
Tentunya tadi Bu, olahraganya Bu, yang bagus sih sebenarnya menurut saya sih tetap renang ya. Renang. Oke, baru farmakologi itu lebih ke analgesik, relaksan otot ya. Karena gini Bu, perlu kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kenapa nyeri itu tidak hanya sarafnya aja. Ternyata apa? Muskulusnya atau otot-ototnya juga mempengaruhi. Terkadang beberapa pasien saya, alhamdulillah tulangnya bagus, tetapi didapatkan ototnya mengalami ini spasme, muscle spasme, tegang gitu loh. Makanya kadang saya juga nggak menyalahkan misalnya ada yang masas ya itu ya kita akui, tapi cari yang masas yang mengerti masalah persarafan, jangan malah membuat kita menjadi lebih sakit ya. Oke, yang terakhir baru terapi operatif. Slide. Hal lain yang dapat menyebabkan kelainan pada radik itu bisa karena trauma ya, spondyloartrosis deforman, tumor, spondilitis TB, sama kelainan kongenital. Ya, slide. Ini sekarang tadi saya sudah menjelaskan tentang HNP. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang polineuropati. Polineuropati nanti salah satunya diakibatkan oleh karena asam urat atau kita sebut dengan hiperurisemia. Oke, slide. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketahui, apa itu polineuropati? Polineuropati itu simetrik generalis neuropatis. Artinya, dia tidak hanya satu sisi seperti lainnya HNP, tapi hampir keseluruhan. Namanya aja metabolik, ya kan? Dia hampir sama seperti diabetes, hampir sama seperti kolesterol gitu loh. Berarti semuanya gitu terganggu, ya kan? Karena toksik obat-obatan juga bisa, ini metabolik ya. Salah satunya itu yang tadi saya bilang, uremia ya, asam urat, bisa juga karena diabetes, bisa juga karena endokrinnya juga ya. Karena juga bisa karena defisiensi tiamin ya, B12 ya. Oke, slide. Ini dia. Yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa patofisiologinya sekali lagi berbeda ya. Kalau yang tadi karena nukleus pulposusnya mengalami herniasi ya. Kalau ini patofisiologinya karena adanya kerusakan mielin dan akson saraf tepi ya, tergantung berat, ringan, penyakit dan faktor penyebab. Berarti apa? Yang terganggu adalah ininya, sarafnya langsung gitu loh. Ya, tapi di seluruh tubuh, tidak di satu tempat kayaknya layaknya HNP. Ya, slide. Untuk gejala klinisnya, untuk kelainan sensorik ya, itu ada hipo sampai anestesia ya. Kalau kita bilang namanya glove and stocking ya, glove and stocking itu biasanya terutama di bagian distal ya, distal kaki, distal tangan, karena dia yang bagian perifer, sehingga keluhan pertama hipo ataupun anestesianya itu terutama di bagian-bagian perifer tadi, glove and stocking. Motoriknya juga bisa terjadi kelemahan ataupun sampai dengan atrofi kalau sampai terjadi keparahan. Adapun untuk sifat kelemahannya tuh, mohon maaf, ada istilahnya UMN dengan LMN ya. Kalau UMN tuh upper motor neuron, kalau LMN lower motor neuron. Dia itu tadi gangguannya pada sistem saraf tepi, bukan sistem saraf pusat. Oke, slide. Untuk diagnosisnya, biasanya gitu dari gejala klinis. Kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf kalau kita ingin menyamakan keluhan dengan HNP, biasanya ada keluhan tidak enak juga pada kaki, biasanya sakit, kadang terutama biasanya pada lutut ya, kadang kalau asam urat, pada persendian ya, pada yang sering gitu. Yang bagus biasanya untuk menyingkirkan apakah itu memang asam urat ya, atau apakah itu HNP, biasanya dengan EMG ya. Dengan EMG inilah kita bisa mengetahui. Kalau misalnya pada asam urat, berarti didapatkan demyelinating generalized polyneuropathy, hampir keseluruhan ya, tidak hanya pada satu tempat. Terus ditambah lagi pada hasil labnya didapatkan yang kita sebut dengan hiperurisemia, berarti asam uratnya lebih
hasilnya tinggi lah ya. Kalau laki-laki itu standarnya itu 7, kalau perempuan itu di bawah 6 nggak salah. 5,8 sudah dikatakan tinggi kalau perempuan. Di atas itu berarti harus minum obat asam urat. Kenapa? Iya, karena dia seluruh kan. Dia hampir sama penyakit metabolik yang lainnya, Pak, dia. Oh iya, berarti sudah terjadi kayak apa? Kayak pengapuran lebih lanjut ya, Pak ya, gitu. Ada juga seperti itu. Berarti memang kembali lagi ya, kita harus menjaga pola makan kita sih, Pak. Itu paling penting sih. Kembali lagi kan bahwa kita menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, reversibilitas diri kita untuk kembali seperti waktu pas muda kan beda ya, Pak ya. Ada, Pak, ada. Tentunya tahap awal yang harus kita lakukan adalah menurunkan terlebih dahulu, Pak. Menurunkan terlebih dahulu kadar asam urat dalam tubuh kita. Gitu. Nanti sambil berjalannya waktu dengan menurunnya asam urat itu, otomatis kesembuhannya akan perlahan-lahan akan kembali seperti sedia kala. Oh iya, terima kasih. Kalau biasanya kan dia sangat ini, Mbak, hipersensitivitas ya. Kalau nggak pakai sandal sakit gitu ya, harus pakai sandal ya. Berarti memang ada ini, Mbak, sensoriknya yang terganggu ya. Berarti tadi, apakah memang itu ada gangguan mulai dari sistem saraf yang ada di tulang belakang, itu harus kita evaluasi. Atau hanya yang ini aja, Mbak, yang bagian kaki aja gitu loh. Berarti nanti ada 2 mekanisme yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus singkirkan terlebih dahulu gangguannya, apakah memang dari saraf tulang belakang ya yang menginervasi bagian kaki. Yang kedua, kita tetap melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Dan yang sebenarnya mohon maaf, yang ketiga yang tadi saya bilang EMG ini nanti kita bisa mengetahui kira-kira problemnya kenapa. Tapi kalau memang ada keluhan seperti yang Mbak sampaikan, sudah barang tentu pasti ya ada permasalahan pada sarafnya gitu. Nanti ya kita obati juga, Mbak, sampai dengan harapan kita kembali seperti sedia kala gitu. Oke. Slide. Oke, untuk terapinya neurotropik terus sama rehabilitasi medis ya. Ya hampir sama juga untuk kasus-kasus HNP juga ada tempat untuk kita lakukan rehabilitasi medis. Oke, slide. Nah ini Pak, sama ibu-ibu sekalian yang tadi saya bilang. Di slide terakhir saya ingin membuat diferensiasi atau perbandingan antara HNP dan asam urat, polineuropati asam urat. Kalau HNP tadi patofisiologi ataupun penyebabnya karena nukleus pulposus ya, mengalami herniasi ya. Terus gejalanya nyeri radikuler ya, yang tadi yang Ibu bilang itu biasanya terutama itu yang paling sering ya. Nah, penanganannya konservatif dan operatif. Sedangkan kalau yang polineuropati yang diakibatkan oleh hiperuresimia atau asam urat ya, itu penyebabnya atau patofisiologinya karena adanya kerusakan pada mielin yaitu serabut sarafnya ya. Dan gejala klinisnya lebih ke hipoanestesi sampai dengan anestesi, terutama glove and stocking, terutama bagian ujung-ujung tangan sama ujung-ujung kaki. Dan penanganannya dengan neurotropik, rehabilitasi dan kausatif. Oke, slide. Oke. Itu dari saya, mungkin sambil berjalan saya buka interaktif. Silahkan mungkin ya, karena ahli saya di cerebrovascular disease, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang masalah stroke atau masalah HNP ataupun polineuropati ataupun masalah-masalah saraf yang lainnya, saya persilakan gitu lah. Silakan, Pak.
yang sering-sering semua itu. Iya. Enggak, kadang-kadang saya itu semutan gitu loh. Betul. Enggak ada selesai. Iya, betul. Makasih. Betul, terima kasih Pak. Seperti tadi yang telah saya jelaskan, kalau ada yang masih ingat, tanda daripada polineuropati adalah glove and stocking tadi itu ya. Tadi cocok Pak, cocok berarti. Dia udah masuk ke dalam kategori polineuropati gitu loh. Terutama di ujung-ujung. Kenapa logikanya ya Pak ya? Sekarang kita bicara logikanya. Kenapa yang terserang terlebih dahulu tuh ujung-ujung, kok bukan di paha atau di badan? Kenapa di ujung-ujung? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena aliran darah yang di sini yang paling terakhir, paling ujung gitu loh. Paling ujung. Logika sederhananya ya Pak ya. Logika sederhananya biar mudah kita cerna ya. Saya selalu mengatakan pembuluh darah ya itu hampir sama seperti jalan kita Pak. Jalan. Coba kita bisa lihat jalan yang ada di Indonesia ini, kan ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, kecamatan, desa, RT RW sampai dengan jalan-jalan tikus. Berarti kalau sudah jalan yang paling pelosok-pelosok ya, sudah barang tentu suplainya itu lebih jarang dibandingkan yang masih jalan-jalan yang tempat keramaian seperti ini gitu loh. Otomatis logika berpikirnya kalau jalan yang paling pelosok, kalau sudah misalnya yang tertutup itu di jalan kecamatan, nanti jalan desa sama jalan-jalan yang RT RW itu akan kehabisan stok gitu loh. Begitu pula sebaliknya Pak, kalau yang mengalami gangguan itu berada di jalan yang lebih tinggi lagi, otomatis yang di bawahnya pun juga akan mengalami gangguan. Logika sederhananya adalah kenapa yang terganggu itu di bagian-bagian perifer tadi itu Pak, karena dia paling terakhir mendapat suplai gitu. Kalau jadi deteksi itu apa ya? Jantung apa ginjal itu? Oh ya, untuk mendeteksinya Pak, sudah barang tentu yang pertama adalah dari pemeriksaan lab Pak. Itu ya, pemeriksaan lab. Kalau Bapak bilang dari jantung, dari ginjal, itu bisa, akan tetapi kalau untuk jantung itu lebih identik untuk gangguan-gangguan pada biasanya irama jantung ataupun ada gangguan tensinya, nadinya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang seperti tadi Bapak sampaikan, itu nanti dengan lab aja kita biasanya sudah bisa mengetahui. Terkadang paling sering Mbak, pada pasien-pasien saya ibu-ibu, itu kita dapatkan tadi itu kalau nggak kolesterol ya asam uratnya yang tinggi. Atau yang paling sering lagi, kadang saya dapat konsulan dari dokter Temas Jawab Penyakit Dalam, itu pasien yang sudah terkena diabetes gitu loh. Makanya polineuropati diabetikum itu paling sering. Walaupun mungkin dokter izin gula saya sudah normal, tapi kok masih kesemutan. Ya memang Pak, ibu-ibu, walaupun gula darah sudah normal, akan tetapi kan dia masih mengganggu peredaran darah. Sehingga besar harapan kita, mohon maaf sekali lagi, manusia itu kan untuk menjaga intensitas dan kontinuitas agar kita bisa menjaga pola makan itu kan tidak mudah. Misalnya mungkin saat ini ya, tapi tiba-tiba nanti tergoda dengan lihat makanan yang sekiranya memang nikmat ya, kita kan tidak tahu, itu namanya manusia ya. Ya tiba-tiba nanti naik lagi kayak gitu, ya kesemutan lagi, ya itulah manusia ya Pak ya. Intinya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya silakan Ibu. Iya, terima kasih. Oke. Untuk triggernya kalau asam urat itu yang paling sering Ibu ya. Biasanya makanan yang mengandung jenis kacang-kacangan Bu. Terus habis itu juga jeroan Bu. Terus mohon maaf, emping ya, itu juga termasuk ya Bu ya. Emping ya. Kalau santan, terus gorengan itu kolesterol ya. Tapi memang kadang overlapping juga Bu. Ya hampir-hampir sama. Mungkin misalnya Bu ya, awalnya pas waktu diperiksa itu asam uratnya tinggi ya, ternyata dia makan santan, selain kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga ikut-ikutan tinggi.
Karena gini Bu, karena ternyata perlu kita ketahui bahwa pembuluh darah kita itu memang dipengaruhi oleh multifaktorial gitu loh. Ya tadi itu salah satunya ya metabolik, makanan-makanan tadi itu. Makanya kenapa kita kalau sudah, mohon maaf ini, di atas kepala 4, apalagi di atas kepala 5, itu harus hati-hati dalam hal makanan gitu. Karena tadi itu, wah, kita merasa kayak masih muda gitu. Tapi tadi itu ternyata sudah nggak mampu tubuh kita untuk mengkonsumsi, apalagi misalnya mohon maaf durian kadang itu kan. Waduh, kalau lihat durian tuh rasanya melihat musuh aja rasanya. Tapi sudah takut-takut gimana gitu kalau makan durian sekarang. Intinya sih kalau saran saya ya kita harus menjaga aja ya Bu ya. Saya pun juga sama juga sudah mulai menjaga ya. Ada yang bilang bagus untuk Oh iya. Tentunya kalau setahu saya buah-buahan itu relatif bagus ya. Relatif bagus. Kecuali misalnya dia terkena diabetes ya. Memang agak dikurangi yang manis-manis gitu loh. Gitu. Durian biasanya sih kolesterol ya Bu ya. Kolesterol. Tapi saya nggak tahu. Masih bapak-bapak atau ibu-ibu masih ada yang kuat makan durian? Maksudnya dalam jumlah yang banyak. Masih ya? Hah? Iya. Kalau masih ada yang hebat gitu loh, jujur, enggak, saya akui hebat gitu loh Bu. Ibu masih usia berapa Bu? Masih ya Bu ya? Hebat, salut saya. Enggak, maksud saya enggak dibatasi 1 gitu, atau sampai 2, 3 nggak ada masalah Bu? Oh iya. Hah? Sampai Iya. 1 atau 2, kalau Iya. yang kecil-kecil 2 bisa. Heeh. Ya. Tapi kalau yang kampung itu Sendirian ya Bu ya? 1 itu sendirian ya? Wah, keren. Hebat. Kalau ya tapi yang saking sukanya. tak saking sukanya, tapi setelah makan itu nggak ada, ini biasa aja ya. Cuman emang kayak sekarang juga kadang-kadang suka hati-hati kalau udah mulai panas ini berhenti, tapi karena memang masih pengen. Tapi benar nggak ya Mbak ya? Kadang ada yang bilang apa? Habis makan nanti taruh air di itu, ya patoknya itu. Iya. Akhirnya sudah gitu. Iya. Iya. Supaya nggak mabok katanya. Oh gitu. Siapa tahu Mitos untuk ini digunain. menetralisir makan duriannya gitu loh. Kayaknya kulitnya itu pengaruh ya. Benar ya berarti ya? Atau mitosnya. Fakta atau mitos? Mitosnya. Oh iya, berarti sama. Berarti sama. Saya kalau kebanyakan pasti sedikit pusing. Pusing masih tegang leherin itu. Benar? Hah? Tadi itu Bu, karena iya, betul, kurang lebihnya begitu, tegang kan pasti kan sini. Makanya cefalgi ada lagi. Cefalgi. Mohon maaf kita agak-agak overlapping aja. Yang penting penjelasan saya itu bisa diterima oleh seluruh audiens ya. Kita bicara awalnya tadi dari makanan, terus durian, akhirnya tegang leher ya. Itu cefalgi ya Bu ya. Itu ada 2 jenis ya. Ada cefalgi tipe primer, ada cefalgi tipe sekunder. Tahu ya cefalgi ya, mohon maaf ya. Sakit kepala gitu ya. Ada yang tipe primer, ada yang tipe sekunder. Apa itu tipe primer, apa itu tipe sekunder? Kalau yang tipe sekunder, cefalgi yang diakibatkan oleh karena adanya sesuatu gangguan secara anatomi pada otak gitu loh. Misalnya contoh adanya stroke ya. Itu juga bisa, terutama SAH, stroke arachnoid hemorrhage, yaitu nyerinya cluster headache, tender club headache ya. Nyeri banget gitu loh. Bisa juga diakibatkan oleh karena adanya infeksi atau meningitis, juga sama juga, sakit juga. Bisa juga diakibatkan oleh karena adanya SOP, space occupying process, itu juga sama juga. Bahkan nyerinya cefalgi kronik progresif. Intinya kalau yang sekunder itu prognosanya dubiat malam. Saya akan menjelaskan tentang cefalgi yang tipe primer. Ini yang tadi ini ada hubungannya. Itu ada 3 jenis. Ada tension-type headache, cluster headache, sama migrain yang sering kita dengar. Yang sering terjadi Bu, pada kasus-kasus yang tadi yang Ibu bilang tegang itu, tension-type headache.
Dia selain tadi yang mbaknya bilang agak sedikit pusing sama tegang, itu karena tadi itu. Karena tadi itu, otomatis kan namanya leher tegang, aliran darah ke otak juga pasti agak berkurang. Gitu loh. Sehingga mengakibatkan terjadi kepala mulai sedikit-sedikit pusing, ini rasanya tegang. Itu sebenarnya simptom dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan makan durian. Salah satunya loh, Bu. Gitu. Kalau tadi yang sampai nggak bisa buka sadar sama sekali itu penyebabnya kenapa ya? Berarti nyeri banget ya. Iya. Nyeri banget. Itu harus dicari, Mbak. Kalau misalnya tidak bisa kena lantai kan, kalau kena lantai sakit banget kan. Iya, berarti dia sangat sensitif gitu loh, sangat sensitif. Itu kebalikannya dengan pasien-pasien diabetes, Mbak. Kalau pasien diabetes, dia jangankan kena apa namanya lantai, kena duri aja nggak terasa karena sudah mati rasa dia. Kalau ini dia sangat sensitif, kena sedikit aja udah langsung nyeri gitu loh. Maka dari itu, itulah apa namanya kalau kita bilang saraf ya, saraf sensorik itu lebih sulit kita mempelajari saraf sensorik daripada mempelajari saraf motorik. Bisa kita bayangkan loh Bu ya. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ini salah satu contohnya. Saya sampai sekarang walaupun saya dari spesialis saraf, untuk memahami tentang persarafan itu masih butuh waktu dan butuh proses yang ya itu long life study itu. Saya ambil contoh ya, ibu-ibu yang kan senang masak ya. Lidah kita itu bisa kita bayangkan. Coba saya mau tanya sama Bapak, ya Pak, ibu-ibu terutama. Ada berapa rasa sih yang ibu-ibu ketahui? Coba, mohon maaf. Ada berapa rasa? Manis, asam, pahit, asin, kecut, apalagi? Pedas, apalagi? Pedas, Pak. Coba, ibu-ibu bisa bayangin. Namanya super chef ya. Betapa hebatnya dia itu. Rasanya kan nano-nano, bisa bercampur antara manis dengan asin, asin dengan ini. Coba bayangkan, itulah lidah kita. Itu satu ini loh. Begitu pula sama, sebenarnya apa yang ada pada seluruh tubuh kita, itu sensasi-sensasi rasa itu berbeda-beda. Saya ambil contoh lagi nih. Misalnya mohon maaf ini ya. Yang megang itu sang kekasih belayan, atau yang memegang itu musuh kita. Kalau yang memegang kekasih, rasanya kan berbeda. Tapi kalau yang memegang musuh kita, rasanya pengen nonjok, kan begitu. Itu bisa, itu termasuk sensasi. Artinya, Mbak, artinya yang ingin saya katakan, walaupun mungkin tadi saya agak sedikit membawa ke arah sana, berarti kemungkinan yang kenalan ya, Mbak ya. Itu dia sangat sensitif dia terhadap apa namanya segala sistem sensorik dia. Sehingga dia tidak bisa, kalau dia kena rasanya sakit banget, harus menggunakan alas. Bahkan alasnya pun yang agak tebal gitu. Oleh karena itu nanti ya sudah barang tentu harus kita cari. Biasanya yang paling bagus sih EMG sih Mbak nanti Mbak. Untuk pemeriksaannya ya. Gitu. Oke. Ya silakan Bu. Mohon maaf Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu. Ya. Teman-teman perkenalkan, nama saya Emi. Saya tahun 2003 saya udah operasi HNP. Iya Bu. 2003. Saya terdiagnosa. Jadi gini, saya dulu tukang naik gunung. Pernah jatuh SMA. Nah, terus waktu saya punya anak, terus saya 26 tahun, anak saya itu gendut banget. Saya ada kesalahan gendong anak. Iya Bu. Jadi dia gendut banget, dia merontak, saya enggak makan gitu. Iya. Posisi gini. Iya. Terus saya dirawat di rumah sakit 5 hari. Iya Bu. Karena tidak ada, dia bilang mah kayak apa sih kalau kata tukang urut mah kecetit lah. Oh iya iya. Dah pulang. Iya. Tapi 4 tahun kemudian dia naik kenapot. Nah, 4 tahun kemudian mulai sakit. Saya dikasih vitamin saraf tiap bulan disuntik. Iya. Lama-lama saya bilang gini, Dok, saya kan nggak mungkin tiap bulan balik lagi ke sini. Iya. Is there any other medical treatment yang bisa saya kasih? Nah, waktu tahun 2003 itu saya disarankan MRI. Saya dirawat di rumah sakit Jatinegara, Mitra Jatinegara. MRI itu cuma ada di waktu itu yang berapa slice itu cuma ada di saya lupa di mana. Akhirnya saya dirujuk. Iya Bu. Nah, saya dirujuk. Habis keluar itu maghrib, dokternya bilang besok pagi kamu harus operasi. Karena apa? Within the next 2 months you're going permanent paralyzed. Karena ini. Ternyata itu
HNP-nya lumba 4 sama 5 dia udah Keluar ya. kayak tulang rawan Iya, gitu. betul. Jadi saya kalau diginiin dok, Iya. saya ditusuk apa nggak respon, tenang nggak bisa gitu. Nah, dan karena saya takut, Iya. dokternya itu kebetulan waktu itu Chinese non Muslim, Iya. dia lama di Dr. Jimmy Sugiarto, Iya. lama di Jerman, saya kabur dok. Oh gitu. Saya takut tuh, saya kabur, saya lebih percaya masih konservatif, saya percaya ke Siaga Raya. Sama Profesor Sihab, saya daftar. Ya pokoknya mau segera operasi saya. Operasi, setelah operasi itu di treatmentnya sangat hati-hati dan lain sebagainya. Betul. Habis operasi, mohon maaf, saya nggak sembuh, tambah sakit, malah nggak bisa jalan total. Akhirnya saya balik lagi ke Dr. Jimmy. Kata dokter Jimmy gini, "Yuk gimana sih? Saya udah bilang waktu itu kalau operasi itu 50-50. Sekarang datang ke saya udah odol-odol. Nanti kalau misalkan dia nggak bisa jalan, dia salahin saya." Dia bilang gitu, "Kenapa? You tahu nggak nih permanen damage-nya kalau operasi?" Dia tahu bahwa pada waktu kita di operasi bedah itu udah berapa ribu saraf yang terpotong dan kita tidak tahu sarafnya mana. Iya betul. Ya udah deh dok, terserah mau gimana, pokoknya I just wanna walk. Saya mau jalan. Dioperasi saya, dia dioperasi. Tapi yang saya sadari dan saya jalani bahwa treatment medisnya pasca operasi itu sangat jauh berbeda. Saya merasa bahwa di rumah sakit ini saya di treatment lebih modern. Karena waktu itu dia bilang gini, begitu saya habis operasi 2 hari, jaring kanan kiri latihan jalan, saya jalan 5 langkah, dia bilang you bisa jalan 5 langkah, you bisa jalan 1 kilo. Bedanya dengan orang sehat, speed. Gitu. Berarti you are as healthy as other people, hanya you udah pernah operasi. Dia bilang. Jadi dia lebih ke mindset. Gitu. Akhirnya saya di treatment, pokoknya waktu itu recovery-nya jauh lebih cepat dan dia bilang gini, setelah saya operasi saya jamin 90% seumur hidup juga gak akan pernah ngerasain sakit lagi. Tapi dia bilang kram, pegal-pegal, nyeri itu di sekujur tubuh tidak bisa diprediksi. Karena kita tidak tahu saraf berapa yang dijepit. Saraf berapa yang sudah kepotong. Luka operasi saya itu sekitar bangsa 10 cm dok. Itu mungkin kemarin anak saya baru operasi ACL, itu ternyata teknologinya much more gitu ya. Lukanya cuma 2,5 cm, gitu kan. Pakai sistem yang itu dok. Dilebarin, baru dijahit. Nah, udah tahun 2015 saya sakit lagi dok. Saya MRI lagi. Itu kan lumba 5 sama 4 sama 5. Yang 3-nya retak dok. HNP lagi. Akhirnya karena saya stres berat, saya berhenti kerja dok. Terus kemudian katanya disuruh mengurangi. Saya beratnya mohon maaf dok 74. Waktu itu ya? Sekarang. Oh, saya kira. Waktu itu dan sekarang, tapi katanya targetnya saya harus ada di 62. Akhirnya saya ikut lebih kerja, saya ikut yoga. Bisa tuh dok, turun 68. Baik gitu. Tapi sekarang kayaknya semua tulang-tulang saya persendian segala macam sakit dok. Saya bingung dok, apakah ini because of saya udah terlalu ada saraf lagi yang tertekan gitu. Saya udah rada-rada hopeless dok. Sementara usia nggak muda lagi. Meskipun teknologi bagus. Pada waktu umur 38 saya hamil dok. Waktu saya hamil dokternya bilang gugurin. Kenapa? Karena you are not in the condition untuk mampu hamil. Sejarah hamil saya yang satu 21 kilo, yang satu 22 kilo. Can you imagine kalau misalkan tambah ada exceeding 20 kilo dari berat badan sekarang, tidak akan mampu nih lumba-lumba yang masih utuh. Tapi saya kan nggak mungkin ya dok. Iya betul. Saya nggak bilang dokter saya hamil terus. Saking hamilnya saya ketakutan sih cuma naik 6 kilo dok. Jadi saya nahan makan. Berarti bayinya kekurangan, mohon maaf. Nah, anak saya yang pertama 3650. Anak saya yang kedua 4,2. Yang anak ketiga? Saya yang kecil segede botol dok, 3 kilo doang. Jadi saya bilang gini, ya Allah nak, karena mama kamu sama gitu ya. Terus anak saya kecil, saya kan gede-gede gitu ya. Katanya orang mentang-mentang saya sisaan gitu ya. Jadi maksudnya nggak ini.
Tapi sekarang anak saya lebih gede dari saya. Oh gitu ya, nomor 3 tuh ya. Sehat. Alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaan saya, what shall I do gitu ya dengan medical story yang kayak gitu, Iya. gitu. Sebenarnya dokter saraf saya menganjurkan bahwa harus treatment minimal fisioterapi. Iya. Tapi saya udah give up on fisioterapi, udah Iya. sampai maksimal. Karena mungkin memang lumbalnya memang dia bilang Iya. nih, hasil MRI menyatakan bahwa lumbal ketiganya selain retak dia udah mulai ada lagi, mungkin karena ketekan terus Ketekan ya, kan terus. udah nggak sehat dan saya kegemukan. Betul. Jadi saya harus apa dok? Iya. Oke. Ya, makasih, Dok. Makasih. Story panjang Story. Iya, makasih. Bu. Tapi memang perlu ya story itu karena kalau pepatah kita jas merah jangan merupakan sejarah. Apa yang terjadi pada diri kita saat ini ya itu merupakan rangkaian cerita kita masa lalu kan begitu. Makanya tadi story-nya perlu diceritakan biar kita sebagai dokter juga dapat minimal gambaran seperti apa sih permasalahannya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas gambarannya. Kalau boleh saya memberikan saran ya untuk saat ini apa yang bisa dilakukan oleh Ibu, karena apa yang saat ini Ibu rasakan dengan sudah berhenti bekerja ya Bu ya, malah badan sakit-sakit semuanya ya. Kalau waktu itu mungkin hanya yang dikeluhkan seperti lainnya keluhan-keluhan HNP ya, terutama pinggang sampai dengan kaki ya. Tapi sekarang yang Ibu rasakan hampir keseluruhan tubuh gitu ya Bu ya. Tentunya yang pertama kita harus punya bagaimana problem solving ya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan satu persatu. Yang pertama dan utama adalah problem permasalahan pada L3, L4 sama L5-nya Ibu ya Bu ya. Tentunya yang sudah dioperasi yang L4 sama L5, sedangkan L3 sekarang mengalami perburukan ya Bu ya. Itu yang menjadi problem tersendiri yang mungkin kalau Ibu tidak mau mengarah ke operasi, kita berarti kan memilih ke arah konservatif ya. Kalau kita memberi ke arah konservatif, sudah barang tentu ya kita selain medikamentosa, kita juga coba untuk melakukan treatment bagaimana caranya tidak memprovokasi daripada tulang belakang kita gitu loh. Di antaranya tadi yang telah saya jelaskan ya Bu ya, mungkin olahraga yang sangat direkomendasikan adalah berenang. Itu yang pertama ya, yang pertama karena jujur Bu, Kenapa berenang? Tadi yang saya bilang, jujur berbeda kita berolahraga di luaran seperti ini sama kita berolahraga di dalam air. Kalau kita berolahraga di luaran seperti ini, gaya gravitasi kita kan menambah beban ini tubuh kita gitu loh. Coba Ibu bisa rasakan sendiri kalau kita berolahraga tadi yang saya sampaikan, nanti bisa dicoba. Di dalam air kita gini-gini enak rasanya, enak. Otot-otot juga rileks ya kan? Terutama otot, karena gini Bu ya, tadi yang saya bilang, dari myelum itu tidak mungkin tidak terkoneksi dengan saraf-saraf yang ada di kaki, pasti terkoneksi. Tapi kalau kita mau olahraga kayak misalnya mohon maaf orang yang masih sehat kayak lari ataupun jalan, kasihan bebannya ini gitu loh. Ya Bu ya, paham ya? Kasihan beban tulang belakang kita. Tapi kalau kita olahraga dalam air, yakin dan percayalah, beda. Kenapa tadi selain Bu, selain berenang itu apalagi ya sepeda statis karena dia tidak menambah beban kita juga gitu. Kalau ini kan juga sama juga walaupun lebih ringan dibandingkan kita jalan ataupun lari gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, problemnya Ibu setelah pensiun karena berusaha biar hidup sehat ya Bu ya, mungkin seperti itu. Sudah barang tentu mungkin badan-badan terasa sakit ya. Ya mohon maaf, mungkin kita pernah dengar istilah post power syndrome ya. Post power syndrome suka tidak suka, mau tidak mau, mungkin waktu itu Ibu adalah seorang wanita karir mungkin ya. Terus sekarang sudah sama sekali, mungkin nggak tahu masih bekerja apa tidak Bu? Mohon maaf sekarang. Oh, lebih sibuk. Ini dia. Oh, ini dia. Ini malah lebih sibuk daripada waktu kerja. Malah nggak ada henti-henti 1 kali 24 jam ya. Kalau perlu HP ini silakan siapa aja menghubungi sampai malam pun bisa.
Gigitnya malah lebih padat. Saya kira setelah nggak kerja malah lebih santai atau malah lebih sibuk ya Bu ya. Intinya sih gini Bu, sebenarnya badan-badan sakit semuanya itu lebih ke arah kalau yang kita hubungi dengan polineuropati ya tadi ya Pak ya. Itu karena aliran darah ke tubuh yang mengalami gangguan gitu loh. Merasakan sangat menurun kondisi kesehatan Iya Bu. pasca histerektomi. Oh, histerektomi. Saya kan memang waktu itu mata. Iya. Di rumah sakit mata, saya sama itu Heeh. apa histerektomi. Iya. Itu semuanya keluar dok. Oh. Habis histerektomi. Oh. Habis itu tensinya jadi tinggi. Terus persendian kayak normal. Melemah. Mungkin kalau dipakai untuk perimenopause. Iya, perimenopause. Sekarang umur berapa Bu Mono? Sekarang saya 52. Histerektominya pas usia berapa Bu Mono? 45 ya. Iya, sebelum menopause ya. Menopause biasanya usia 50-an lah ya. saya pakai dokter asli. Mm-mm. Saya juga langsung dokter asli. Iya. Habis itu saya baru merasa dok, semuanya kayaknya menjadi timbul. Iya. Karena gini Bu, perlu kita ketahui ya bagi ibu-ibu sekalian, perempuan itu sangat dipengaruhi oleh faktor hormonal gitu. Sehingga terkadang yang tadi saya bilang perempuan setelah menopause ya kita bicara gitu ya, apalagi ibu tadi mengatakan dipaksa lebih cepat ya menopause. Kalau perempuan setelah menopause itu pasti berbeda dengan perempuan tidak menopause. Karena apa? Kalau perempuan masih haid itu masih ada yang bisa mengcover, terutama untuk persendian, untuk semua sel-sel tubuh kita. Tapi kalau sudah menopause ya sudah barang tentu hormonalnya pasti berbeda kan begitu. Salah satunya yang paling sering dialami pada ibu-ibu yang sudah menopause itu persendian biasanya. Makanya kenapa ibu-ibu pasien saya yang datang sudah menopause ya harapan kita minum ya susu-susu yang banyak lebih mengandung kalsium, karena tadi itu untuk membantu lah untuk membackup tambahan suplemen gitu. Karena tadi itu Bu, otomatis suka tidak suka mau tidak mau pasti berbeda ya. Pasti berbeda di saat kita masih haid lah, masih produktif lah gitu. Ya mau nggak mau tapi tadi kata ibu lebih banyak aktivitas malahan. Lebih energi. Oke, mungkin gitu ya Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan juga nama saya Elvita. Terima kasih waktunya ya dok. Iya Ibu. Alhamdulillah saya dikasih dikasih tahu ada acara seminar buat HNP ini. Iya Ibu. Kebetulan emang saya baru-baru aja nih mengalami keluhan-keluhan tersebut. Iya. Jadi mungkin seperti awal saya akan ngasih tahu kronologisnya, sejarahnya. Apa bisa disebabkan oleh kehamilan di usia tua juga, ataukah aktivitas gitu. Yeah. Jadi sekarang yang saya rasakan itu dalam beberapa bulan ini kaki sebelah kanan, kaki sebelah kanan itu kram, kram kebas. Yang awalnya itu cuman sekali-sekali, makanya sebenarnya sih udah agak-agak lama ya sekali-sekalinya. Nah, dalam beberapa bulan ini intervalnya sehari bisa beberapa kali. Nah, sebelum sakit ini tuh, jadi pas punya keluhan ini, saya mungkin pikir mungkin capek, kram dan segala macam. Nah, kemarin juga sama, berat badan saya ada di 71 kilo. Nah, itu mungkin karena setelah saya melahirkan di usia 42 tahun terakhir. Jadi anak yang paling kecil itu sekitar 10 tahun sekarang. Oh iya Ibu. Nah, setelah melahirkan emang juga vakum, tapi ya vakum dengan banyak kegiatan juga. Vakum dengan banyak kegiatan juga. Nah, kemarin karena saya ingin menurunkan berat badan di bulan September, awal September itu tepatnya tanggal 6, saya konsul dengan dokter gizi. Ya. Saya dokter gizi, akhirnya memang dari situ saya merubah pola makan. Dengan pola makan, saya tidak makan tepung, gula, dan goreng-gorengan. Alhamdulillah, berat badan akhirnya turun juga, tuh bonus ya, bonus turun 12 kilo. Dengan itu,
Bibi jangan diri. Ganti malam makan, kita nggak makan bakso. Udah gitu, akhirnya cuman kesininya, jadi pada saat bulan Juli pas ke anak mulai sekolah, Iya, Ibu. nah, saya punya kegiatan kan ngantar anak sekolah tuh. Iya, Ibu. Dengan ngantar anak sekolah sambil ngantar sambil nunggu jam, saya jalan pagi. Oh. Bisa kan Di ngikutin lah 6.000. di tempat sekolahnya anak tadi. Iya, di Podomoro situ Oh. ada. Di situ tuh saya jalan pagi Berapa bisa kilo? 6.000 langkah. Kurang lebih kadang-kadang bisa 10.000. Iya, iya. Suka-suka aja kalau masih mau bisa. Jadi bisa 1 jaman saya Wow. jalan pagi. Nah, dari situ kan sebelum ke dokter gizi. Iya, iya, Jadi Bu. saya karena pengen kurus, Iya, Ibu. pengen kurus, Oh. katanya kan di usia 50 tahun jangan yang berat-berat, Iya, iya. olahraganya akhir jalan Jalan. pagi sambil Iya. jadi ngantar anak. Oh iya, masih pagi, jalan Pagi. pagi. Nah, kegiatan itu saya setiap hari Rutin lakukan. ya, Bu, ya? Rutin. Sekali-sekali aja bolong kalau saya nggak punya pas waktu. Pas lagi saya waktunya. ada kegiatan lain. Iya, Ibu. Nah, dari situ itu mulai tuh mulai sekali-sekali kram, sekali-sekali kram. Nah, saya belum curiga, saya makanya nggak tahu penyebabnya apa. Nah, pas di bulan September saya mulai tuh ke dokter gizi kan, karena ada teman juga yang ini bisa turun badan sekian-sekian. Saya ke sana, ikutin lah pola makannya. Nah, tapi semakin itu saya malah agak-agak mulai kram. Saya tanya lah, sudah masuk 2 bulan lah di dokter itu. Saya tanya, dok, kok kaki saya kram ya? Apa karena asam urat? Saya alasan awalnya itu karena pas makan itu kan kita cemilannya kacang-kacangan. Jadi saya memang makan karena saya emang seneng ngemil. Jadi saya makannya mede sama almond. Nah, terus saya tanya sama dokter, apa karena ini? Terus dia tanya, di bagian mana? Sebelah kanan. Terus dia bilang, bener kayak dokter tadi sampaikan, kalau asam urat tidak di satu tempat, dia pasti akan berubah-ubah, dia ganti ke kiri, entah kemana gitu. Jadi dia nggak di satu kaki kanan aja. Itu kemungkinan ada sesuatu gitu kan. Akhirnya saya karena ngeluh sama anak, terus anak saya bawa saya ke dokter spesial penyakit dalam. Iya, Ibu. Nah, setelah ke penyakit dalam, di ronsen, mungkin dilihat ada sesuatu mungkin, entah itu dinyatakan saraf kejepit atau apa. Nah, saya dianjurkan sama dokter penyakit dalam di Eka Hospital, itu suruh MRI. Nah, kebetulan saya memang sahabat lama dengan Mbak Mila dan saya juga salah satu nasabah di Pro Prudensial. Jadi saya konsul. Saya konsul sama Mbak Mila, aku punya penyakit gini gitu kan. Aku bagaimana, apakah asuransi ini meng-cover, aku bilang gitu. Terus aku nanya, terus ya itu makanya sebelum saya ini kebetulan banget ini ada acara ini, dia mengundang, makanya akhirnya saya datang. Saya pengen tahu apakah penyebabnya itu mungkin saya hamil di usia tua, 42 tahun itu. Jadi saya hamil yang keempat dan kelima, maaf sampaikan. Jadi anak saya 5, yang 3 alhamdulillah yang 3 udah besar-besar, yang udah pada menikah semua. Jadi cucu saya udah 5. Alhamdulillah. Wah, cucu 5. Terus anak yang terakhir sekarang usia berapa? 10 ya? Tahun. Nah, makanya anak yang keempat adalah teman-teman anaknya, satu teman deh. Jadi anak yang keempat itu usia 12 tahun. Terus saya hamil di usia 39 tahun. Iya, Ibu. Nah, 42 tahun saya melahirkan lagi yang kecil, yang bungsu. Apakah dari itu saya beban, memang waktu itu dua-dua itu sesar juga. Jadi anak ketiga, 3 anak di awal itu semua normal. Nah, yang kesini 2 sesar. Karena memang dokter menganjurkan untuk sesar. Padahal saya sih maunya normal. Biar punya anak lagi, Bu ya. Gitu, maksudnya supaya katanya untuk penyembuhannya lebih cepat, Bu. Tapi dokter menganjurkan untuk sesar. Nah, akhirnya saya sesar. Gitu. Nah, terus juga untuk yang kemarin juga saya sebenarnya sih udah menopause 2 tahun kemarin, tapi udah yang ini yang menopause. Tapi alhamdulillah setelah saya di dokter gizi ini 4 bulan dari Januari, saya sudah 4 ya,
udah normal lagi. Masya Allah. Head saya, menstruasi saya Iya, iya. normal setiap bulan. Apa karena pola makan itu ya? Karena pola makan Sekarang berubah. usia berapa, Bu? 50. 52, Masih 53. masih ini haid ya? Haid. Jadi 4 bulan ini baru mulai dari Januari kemarin, Desember. Jadi saya udah, jadi kemarin itu puasa 2 tahun saya full terus. Oh, gitu. alhamdulillah. Jadi emang apa namanya udah mono lah ya, mono Iya. yang udah anak yang kemarin 6 bulan lama, Iya, terus iya. akhirnya kemarin tuh sempat setahun. Iya, Ibu. Nah alhamdulillah pas dari dokter kemarin, Iya. saya sudah ini udah 4 kali atau 3 kali gitu normal ya setiap bulan haid. Nah saya juga ngomong tuh sama dok, kok saya haid lagi sih dok? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dok. Iya, alhamdulillah, Gitu kan. betul. Jadi tandanya mungkin metabolisme tubuh kali ya, Iya. atau pola dari pola makan itu makanya Iya. gitu. Cuman ya ini belum ada Iya. belum ada perbaikan, belum solusinya belum ini. Iya. Cuma kemarin saya akhirnya karena sebelum saya ngambil tindakan MRI, Iya. saya coba ke apa namanya alternatif, Iya. alternatif dokter memang itu saya coba aja ke sana, yang nggak diapa-apain sih, nggak dipijit juga nggak diapain, Iya, cuman saya disuruh kayak apa namanya lutut, Lutut, latihan pinggang. terus kayak kayang, kaki dilipat, terus Iya. kayak kelenturan. Nah Betul. dari situ juga mungkin agak-agak sedikit yang tadinya interval antara sakit sekarang di kram misalkan, Iya, Ibu. terus nanti baru 5 menit lagi udah kram lagi. Iya, Bu. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah, jadi tadi misalkan tadi kram, terus mungkin agak lama berapa jam, Jam. gitu. Hmm. Jadi sebelum saya tindakan ke MRI kan ada Iya. ahlinya, gitu Iya, dok, iya, saya oke. minta Iya. ininya apa yang harus Dilakukan. saya lakukan Oke. selanjutnya. Iya. Terima kasih dok, Iya. alhamdulillah, terima kasih waktunya. Makasih ya, Bu ya. Kalau kita berbicara menstruasi itu ada 3 fase ya. Kalau yang pertama itu yang kita kenal dengan awal menstruasi ya, namanya kalau nggak salah menarche. Terus habis itu dia menstruasi. Menstruasi itu sebenarnya logika berpikirnya seperti ini ya, Bu ya. Sel telur pada wanita itu jumlahnya sudah ditentukan ya. Dia terletak pada ini ovum ya, pada kandung telur itu. Logikanya ya, setelah dia menstruasi, sudah barang tentu, mohon maaf ini, kalau dia tidak dibuahi, otomatis akan diluruhkan melalui menstruasi, ya. Pokoknya kalau tidak dibuahi ya, itu pasti dia akan diluruhkan setelah pada saat menstruasi setiap bulan. Singkat cerita, seorang wanita itu menikah. Setelah menikah, otomatis kan dia hubungan seksual dan akhirnya pada saat melakukan hubungan seksual, sperma bertemulah dengan ovum. Nah, setelah itu udah nggak menstruasi lagi karena tadi itu sudah berganti menjadi zigot atau menjadi jabang bayi. Nah, setelah misalnya persalinan, nanti beberapa saat kemudian ya menstruasi lagi. Intinya sebenarnya menstruasi itu adalah sel telur yang setiap bulan akan dikeluarkan gitu loh. Dan waktunya itu sebenarnya kapan seorang perempuan itu mens, kapan seorang perempuan itu sudah menopause, itu saat ini kalau saya baca dari jurnal sudah mengalami degradasi gitu loh. Mohon maaf, ya kita ketahui lah sekarang bagaimana situasi kondisi medsos atau apa, sehingga menstruasi pada adik-adik kita atau anak-anak kita yang wanita kadang itu jauh lebih cepat gitu loh. Sudah barang tentu nanti akan mempengaruhi menopause-nya juga gitu loh. Singkat cerita yang ingin saya katakan bahwa antara satu wanita dengan wanita lain mungkin ada batasan yang hampir sama secara garis besar, pasti di usia 50-an lah ya. Tapi untuk 50 berapa itu sangat fluktuatif. Ada yang bisa, mohon maaf saya nggak tahu, yang paling tua ada sampai 56 atau 60, mungkin ada ya, mungkin ya. Tapi kalau di atas 60 mungkin sudah jarang ya yang istilahnya menopause, pasti rata-rata di bawah 60 ya. Sebenarnya menstruasi itu, yang tadi saya sampaikan, dia
sangat mempengaruhi tubuh kita. Kenapa? Di situ ada hormonal-hormonal yang akan termasuk mempengaruhi daya tahan tubuh kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi persendian-persendian kita. Sehingga tadi yang Ibu katakan, waktu itu sempat disampaikan sudah nggak mens lagi ya, tapi karena Ibu mencoba untuk menjaga pola makan, terus olahraga yang teratur, sehingga berat badan turun dan Ibu rasa jauh lebih sehat, sehingga alhamdulillah beberapa saat kemudian mens lagi ya. Terus mohon izin, apa yang disampaikan oleh dokter Objin ya Bu? Saya mohon maaf ini kalau masalah Objin mungkin dokter Thomas Jawat Objin yang lebih tahu. Oh, itu berapa lama Ibu? Mohon maaf sudah nggak mens terus mens lagi? Itu kan. Itu mohon maaf tuh masih, saya jujur harus baca-baca lagi. Masih sangat jarang ya, apalagi sudah 2 tahun ya nggak mens. Enggak, tapi 2 Gimana? tahun itu enggak yang full 2 tahun. Jadi waktu Oh. kayaknya sih yang saya ingat sih 2 tahun sih sudah puasanya utuh terus. Cuman mungkin 6 bulan, terus mungkin yang Artinya nggak teratur ya gitu ya tepatnya ya. jadi di sini yang terakhir itu kan memang Pramono itu memang udah Iya. di usia 49 itu emang udah mulai ini kan. Iya. Saya pas sempat saya juga berobat ke Objin di Iya. di Mitra. Iya Ibu. Nah itu dokternya bilang kan waktu itu kan ada miom. Iya ada miom. Dokter bilang gini, oh nggak usah diangkat karena sebentar lagi mono katanya. Oh iya. Paling nanti dia ini sendiri. Iya, kan, betul, karena, betul. dia mengecil sendiri. Ngejel katanya sendiri gitu. betul. Akhirnya udah, saya nggak ada ini dan memang sudah ada keluhan juga. Terus kesini emang udah ngomongnya juga mennya ya nggak teratur mungkin ya. Tapi yang setahun ini udah full nggak men banget, udah nggak men. Tapi kemarin tiba-tiba saya haji itu bulan Januari atau Desember gitu. Saya langsung. Ini rutin lagi kan Desember rutin lagi. Jadi ini setiap bulan, setiap hari itu Desember lagi. Jadi pas 3 bulan, kok rutin ya? Kirain kan kalau itu kan Iya. ini enggak, nanti 6 bulan lagi. Iya. Rutin setiap bulan. Iya. Nanti saya mohon maaf ini Bu karena bukan bagian bidang saya. Nanti nggak apa-apa tanya aja ya Bu ya. Karena jarang-jarang ya kasus seperti ini, apalagi sudah hampir 2 tahun ya kan. Terus tiba-tiba Desember kemarin Januari rutin lagi ya kan. Artinya itu sebagai salah satu ya berkah dari Allah juga. Makanya kemarin saya sempat nanya ke dokter kan gizinya. Iya. Karena Pola makan. Jadi nasi juga udah enggak, nasi ganti nasi merah. Iya. Sekali saya makan. Terus Iya, Ibu. makanannya, pokoknya makanan gula udah enggak. Iya, Ibu. Iya. Enggak, ini enggak. Jadi Betul. apa karena itu? Betul. Dari September sih. Betul. Tentunya gini Bu, apakah karena itu? Yang jelas karena itu Ibu sehat gitu loh. Iya. Tapi itu memang makanya si dokternya juga jadi alhamdulillah gitu. Ada juga ya memang pas yang kesana juga banyak yang ada resikonya itu. Tapi Iya. makanannya Iya. kita berubah. Iya. Ini juga Iya. berubah gitu. Iya. Tentunya gini ya Bu ya, mungkin saya akan menjawab secara general untuk semuanya aja. Apa yang Ibu lakukan itu sebagai salah satu motivasi bagi kita untuk bergaya hidup sehat. Walaupun tadi Ibu masih senang durian, saya juga apresiasi gitu loh. Karena katanya kan memang kalau sebenarnya diet ini saya juga ini dari pertamanya kan memang kalau pengen diet saya sempat dietnya ugas, dietnya keto. Ugas. Nah di ugas itu kan bilang buah apa aja nggak apa-apa makan sebanyak-banyak. Sebenarnya kan kombinasinya itu makanan yang di sampingnya setelahnya kan nggak karbohidrat kan. Iya. Kalau kita mau makan buah aja maksudnya kayak durian nggak? Iya. Habisin 1 atau 2 ya nggak masalah. Sebenarnya kan yang masalahnya Berarti Ibu sudah Ibu no sugar ya sudah? enggak. Iya. Nasi juga Ganti merah. ganti merah ya. Cuman memang kalau no sugar banget sih enggak banget. Iya. Karena emang hobi saya tuh coklat. Oh, coklat. Jadi, setiap hari tuh dulu. Iya. Setiap hari pasti saya makan 1 coklat 1 batang gitu. Oh, gitu ya. Nah kemarin emang saya agak sedikit makan coklat. Iya. Liburan ke gitu kan. Iya. Huruf J coklat Iya. emang ini saya makan. Iya. Cuman sekali terus cuma ngerasa. Iya. Selebihnya tuh memang saya sudah nggak gula. Nggak sama sekali gula ya. Coklat masih kayak pengen ngemil, Ah, pengen rasa coklat.
Tapi intinya sih sebenarnya buah-buahan itu bagus ya untuk tubuh. Hanya saja memang ada beberapa buah, terutama jika kalau memang pasien itu terkena diabetes, itu yang memang harus benar-benar dihindari. Buah termasuk mangga, kates kalau nggak Sama salah. dokter gizi ini kita mangga nggak boleh. Jadi awalan dulu saya pernah diet yang jus kan saya sistemnya buah di jus, makan buah katanya banyak. Betul. Tapi pas di dokter ini mulai September kemarin, Betul. buah pendamping. Jadi kita nggak boleh makan buah sendiri. Itu namanya ngemil buah. Jadi kalau mau makan buah, makan nasi, makan siang, makan nasi apa. Nanti setelah itu kita makan buah, apel satu atau jeruk satu, jadi nggak banyak. Jadi kayak pendamping. Saya di dokter ini, gitu. Jadi, cuman memang yang lain-lainnya tidak dianjurkan. Betul, iya, betul, Goreng betul. pun kalau mau ya goreng minyak sendiri. Ya, iya, betul, Aja. betul, Jadi betul, memang itu sudah nggak betul, saya nggak lakukan. betul. Mungkin gini ya pada seluruhnya, sehat itu memang mahal harganya ya. Salah satu rezeki yang menurut saya sih yang paling berharga tuh sehat ya. Kalau kita sudah sakit kita mau ngapa-ngapain nggak bisa, tapi kalau sudah kok kita sehat kita mau ngapa-ngapain masih bisa. Oleh karena itu memang benar ya slogan ataupun jargon lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita mengobati. Makanya sebenarnya langkah-langkah preventif yang sudah disampaikan oleh Menkes itu benar adanya. Nanti ke depannya Menteri Kesehatan dalam hal ini jajarannya itu akan lebih menekankan bagaimana kita berhidup sehat. Akan tapi kembali lagi ya Bu ya, terkadang kita tuh tergoda. Kadang kalau udah tergoda itu apalagi makanan yang lezat-lezat, kadang kan jarang Bu, makanan yang tidak goreng tuh jarang banget gitu loh, jarang. Tetapi tadi itu memang benar Ibu. Jujur kita harus benar-benar meminimalisir ya. Kalau kita sudah benar-benar bisa menjaga pola makan kita, apalagi kita berpola hidup yang sehat, tentunya tadi itu saya senang ya, jalan ya 1 jam. Komunitasnya komunitas itu, jadi kadang-kadang kita kan punya Betul, oh iya. harapan apa? Oh telur, rebus telur sama jagung. Betul. Misalkan Iya, rebus, betul. Jadi kayak Berarti ada motivasi ya, ada motivasi dari teman-teman ya. betul. Terus kalau kerupuk pun kan kerupuk Iya. boleh. Tapi Iya. sama dokter ini boleh emping. Makanya kemarin itu pada saat saya sakit itu saya pikir asam urat. Iya betul. Karena saya mungkin makannya emping. Iya, karena terus, saya terus. makannya kacang-kacangan. Karena kan saya doyan nyemil. Iya, betul. Biasanya kita kan suka tuh ya. Iya Ibu. Atau Iya. kacang-kacang tuh kadang sukro. Iya. Iya. Nah, jadi tadinya itu akhirnya saya ganti semua itu menu saya punya cemilan Iya. di almond sama kacang mede. Oh. Kadang-kadang kacang tanah saya sangrai. Iya. Nah, itu yang saya suka bawa kemana-mana gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau saya nyemil lapar saya nyemil itu. Nah, makanya pada saat saya sakit pelan-pelan semakin berasa, tadinya sih Iya. memang awal-awal dari dulu sudah memang sakit, cuman Iya. ini yang intervalnya semakin jelas dan Iya. dekat. Gitu Dekat. kan. Nah, akhirnya saya ngomong sama dokter, dok mungkin ini gara-gara saya makan Emping. itu kali ya, Iya. mungkin saya makan ini. Iya. saya makan Terus. Dia cuma ngasih bilang kalau asam urat, Iya. dari katanya nggak di satu tempat. Makanya dia nanya, di Iya. sini doang atau sakitnya berpindah-pindah? Iya. Saya bilang enggak, sebelah kanan aja. Kalau asam urat biasanya, Iya. dia bilang, Iya. biasanya nggak di satu tempat. Iya betul. Jadi dia nyarankan saya suruh periksa lab. Iya betul. Atau nggak ke dokter. Betul, Gitu. betul, betul. Nah, saya bingung juga kan, saya mau ke dokter mana? mau Betul. ke saraf, gitu. Saya nggak ngerti. Iya betul Bu. Dia dianjur sama anak saya, kebetulan Iya. anak saya juga punya, ya saya dulu sempat GERD juga. Iya GERD juga. Nah, jadi waktu GERD, jadi kalau saya nggak makan, Iya. saya sesek Iya. sampai yang kuat nggak bisa. Iya, Ibu. Saya punya dokter itu dari dokter yang namanya di Eko Hospital itu. Iya, Ibu. Saya ke sana. Gitu. Iya Bu. Di sana di Ronsen, yes, mengajukan MRI. Oh iya. Alhamdulillah punya teman ini. Jadi saya jauh. Iya, kita anak saya. Alhamdulillah Iya. yang karena ngobrol. Iya. Tahu. Tapi tinggal di sini ya Bu ya? Tinggal. Oh ya udah. Iya ngopi. Pantai Cibubur ya Rama ya? Iya. Oke gitu. Oke, demikian ya Bu ya. Pokoknya intinya saya akan membuka pintu seluas-luasnya kalau mau konsultasi apapun itu
Silakan ke Permata Cibubur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Dr. Soleh, menarik sekali ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu jika ingin konsul lebih lama, silakan kunjungi saja ke Rumah Sakit Permata Cibubur. Dr. Soleh praktek dari Senin sampai Jumat, prakteknya kebetulan malam. Jadi kalau yang ibu-ibu bapak-bapak kerja, boleh datang langsung daftar saja. Tadi kan WA-nya sudah difoto ya. Ya gitu. Baik, acara selanjutnya Mbak Mila. Iya. Ya, dokter juga mau Boleh. karena ada kebetulan sedang praktek ya Iya. di Rumah Sakit Permata juga, jadi mohon izin untuk terlebih dahulu pamitan ya dok ya. Iya. Ya, foto bersama. Nanti kami minta kepada bapak ibu dipersilakan untuk ke depan, kita foto bersama dulu ya bapak ibu. Iya. Background ini berarti ya. Ya, background ini. Iya. Iya. Pak, boleh foto. Jawa Timur ya. Pasuruan ada. Kayaknya nggak bisa sampai lebar sana. Nggak bisa ya? Mau pakai kursi? Pakai kursi. Di bawah. Oh. Pakai kursi. Siap. Di bawah. Ini ya, di bawah. Dapat semua sampai ujung dapat nggak? Pak mendingan di sini nggak kelihatan. Mau. Subi. Pak Yudi mau di depan. Ya sini ya. Kelihatan nggak? Bawah kelihatan nggak? Nono. Kelihatan. Itu kelihatan. Ini mas. Tangannya Permata gimana rumah sakitnya? Cek. Oh gini. Oh, sama dengan dokter Cis. Oh iya. Sama. Banyak yang punya. Ini ya. Sekarang Leo. Ya. Yang bapak kelihatan ya, Mbak? Kelihatan. Ini handphonenya siapa? Dari Erlangga apa? Dari Airlangga. Aduh, kena kursi ya. 3. Hidup IKPD Jawa Barat. Terima kasih.